Hai teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang langkah awal dalam pembentukan proposal penelitian. Sederhananya, ini adalah tahap di mana kita mulai menata ide agar bisa jadi sebuah alur kerja yang jelas dan terarah. Langkah awal ini penting karena dari sinilah fondasi sebuah proses yang baik terbentuk. Jadi teman-teman, penelitian itu sebenarnya bukan sesuatu yang rumit. Secara sederhana, penelitian adalah cara yang sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru yang bisa dipercaya. Kata sistematis berarti kita tidak asal menebak atau sekedar berpendapat. Kita mengikuti langkah-langkah tertentu, mulai dari menentukan masalah, mengumpulkan data, menganalisisnya, sampai menarik kesimpulan. Nah, hasil dari proses itu disebut reliable atau bisa dipercaya karena didasarkan pada data dan bukti, bukan perasaan atau asumsi semata. Contohnya dalam bidang manajemen, misalnya kita ingin tahu kenapa karyawan sering merasa kurang termotivasi. Kita tidak bisa hanya menebak, oh mungkin karena gajinya kecil. Dalam penelitian, kita akan mengumpulkan data, bisa lewat survei, wawancara, atau observasi. Setelah itu kita analisis. Dari situ baru kita tahu penyebab pastinya. Kalau di bidang pemasaran, misalnya kita ingin tahu kenapa penjualan produk A bisa menurun. Dengan pendekatan penelitian, kita bisa mencari tahu apakah karena perubahan perilaku konsumen, strategi promosi yang kurang efektif, atau faktor harga. Jadi, penelitian membantu kita mengubah rasa penasaran menjadi pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa penelitian jadi fondasi penting dalam dunia akademik dan juga dalam praktik bisnis. Sumber masalah untuk penelitian. Yang pertama adalah ilham. Kadang ide penelitian muncul begitu saja, dari pengalaman, pengamatan, atau momen aha. Yang kedua adalah otoritas. Masalah bisa datang dari pendapat para ahli, dosen, atau hasil penelitian sebelumnya yang menarik untuk dikembangkan. Yang ketiga adalah intuisi. Ini berasal dari perasaan atau firasat kita bahwa ada sesuatu yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Yang keempat, common sense atau akal sehat. Masalah muncul dari hal-hal logis yang terjadi di sekitar kita, seperti kebiasaan, perilaku, atau fenomena sehari-hari. Yang kelima, ilmu pengetahuan. Sumber masalah bisa juga datang dari teori atau konsep ilmiah yang ingin kita uji kebenarannya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan ide, cara, atau solusi baru yang bermanfaat. Sederhananya, kreativitas ini merupakan kemampuan kita berpikir di luar kebiasaan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Adapun beberapa jenis dari kreativitas, yang pertama adalah kreativitas imajinatif. Jenis kreativitas yang muncul dari daya hayal dan imajinasi manusia. Contoh misalnya, mahasiswa pemasaran membayangkan cara promosi unik lewat video pendek yang belum pernah dibuat orang lain. Yang kedua, kreativitas natural. Kreativitas yang muncul secara alami tanpa dipaksakan, biasanya lahir dari bakat atau kebiasaan berpikir kreatif. Contohnya, seseorang yang spontan bisa menemukan ide tagline menarik hanya dari melihat produk. Yang ketiga, kreativitas preskriptif. Kreativitas ini muncul saat kita mengikuti aturan atau pedoman tertentu, tapi tetap berinovasi di dalam batas itu. Contohnya, membuat desain kemasan baru yang tetap sesuai panduan merek perusahaan. Yang keempat, kreativitas terapan. Jenis kreativitas yang fokus pada penerapan ide untuk menyelesaikan masalah nyata. Contohnya, menciptakan strategi pemasaran digital yang langsung meningkatkan penjualan. Yang kelima adalah kreativitas teoritis. Kreativitas yang berhubungan dengan pengembangan teori, konsep, atau gagasan baru secara ilmiah. Contohnya, mengembangkan model perilaku konsumen baru berdasarkan hasil penelitian. Langkah awal penelitian dimulai dari mencari fenomena, yaitu mengamati apa yang sedang terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan kampus, bisnis, masyarakat, atau media sosial. Contohnya, kita melihat banyak konsumen beralih dari belanja offline ke online. Itu bisa jadi fenomena menarik untuk diteliti. Nah, yang pertama adalah research gap atau kesenjangan penelitian. Research gap adalah celah atau bagian yang belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya.
Dengan menemukan gap, kita tahu apa yang masih kurang dan apa yang bisa kita tambahkan dari penelitian yang sudah ada. Contoh, banyak penelitian membahas kualitas produk, tapi belum banyak yang membahas pengaruh layanan purna jual terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, empiric gap atau kesenjangan empiris. Empiric gap muncul ketika hasil penelitian sebelumnya berbeda-beda atau saling bertentangan. Contohnya, ada penelitian yang bilang harga berpengaruh pada keputusan pembelian, tapi penelitian lain bilang tidak berpengaruh. Nah, perbedaan inilah yang bisa jadi alasan kita meneliti lagi. Yang ketiga, theoretic gap atau kesenjangan teoritis. Theoretic gap terjadi kalau belum ada teori yang benar-benar bisa menjelaskan suatu fenomena. Contohnya, muncul tren belanja lewat influencer mungkin belum sepenuhnya dijelaskan oleh teori perilaku konsumen lama. Ini bisa jadi peluang untuk mengembangkan teori baru. Langkah penting dalam penelitian adalah menentukan topik atau masalah yang akan dikaji. Topik yang baik harus jelas, bisa diteliti, dan memberi manfaat. Untuk memastikan itu, kita bisa menanyakan beberapa hal sederhana. Yang pertama, apakah ada permasalahan? Artinya, apakah ada hal yang benar-benar perlu diperhatikan atau diselesaikan? Contoh, penjualan produk turun drastis meskipun promosi meningkat. Nah, itu bisa jadi masalah penelitian. Yang kedua, apakah masalah tersebut dapat dipecahkan melalui penelitian? Tidak semua masalah bisa diselesaikan lewat penelitian. Masalah yang bisa diteliti adalah yang dapat dijelaskan dengan data dan analisis. Contoh, kita bisa meneliti pengaruh harga terhadap minat beli, tapi tidak bisa meneliti nasib bisnis tahun depan, karena itu bukan data ilmiah. Yang ketiga, apakah masalah tersebut menarik atau unik? Penelitian akan lebih bermakna kalau topiknya belum banyak dibahas atau punya sudut pandang baru. Contoh, meneliti pengaruh influencer mikro terhadap keputusan pembelian. Ini menarik karena masih jarang dibahas. Yang keempat, apakah masalah tersebut bermanfaat untuk diteliti? Penelitian sebaiknya memberikan manfaat baik untuk ilmu, dunia kerja, maupun masyarakat. Contohnya, hasil penelitian bisa membantu perusahaan meningkatkan strategi pemasaran atau pelayanan pelanggan. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, intinya sederhana. Penelitian itu bukan hal yang rumit. Ia berawal dari rasa ingin tahu, dari fenomena yang kita lihat, lalu kita olah dengan cara yang sistematis dan kreatif. Semoga setelah ini kita bisa melihat setiap masalah bukan sebagai beban, tapi sebagai peluang untuk menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat.